Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah hidup lepas bebas. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu fenomena yang akhir-akhir ini sungguh meresahkan masyarakat dan tidak terkecuali juga terjadi di kalangan umat Katolik adalah fenomena pinjol atau pinjaman online. Banyak sekali umat Katolik yang akhirnya harus hidup menderita karena terlilit dengan pinjol ini atau pinjaman online ini. Dan sungguh sangat disesalkan bahwa banyak orang berhutang atau meminjam uang kepada lembaga pinjol itu bukan sungguh-sungguh untuk kebutuhan yang mendesak ya. Jadi kalau misalnya orang berhutang untuk memulai usaha, saya kira itu bisa dimaklumi ya. Tetapi ternyata banyak orang yang meminjam uang atau berhutang kepada pinjol ini hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, membeli barang-barang yang sesungguhnya tidak terlalu penting untuk kehidupan ya. Dan semuanya itu hanya sekedar untuk menaikkan prestis ya, hanya untuk untuk demi prestis atau gengsi ya. Banyak orang yang meminjam uang ke lembaga pinjol ini untuk membeli HP ya, HP versi paling mutakhir, membeli baju, membeli tas, membeli mobil, membeli sepeda motor ya, kendaraan yang termutakhir ya. Jadi mereka ini terbelenggu atau terikat dengan prestis atau gengsi, dan juga mereka juga terikat oleh pikirannya sendiri ya, seolah-olah kalau HP-nya itu HP jadul ya, lalu orang akan merendahkan dia ya, atau kalau bajunya sederhana, tasnya sederhana, kendaraannya kendaraan jadul ya, orang pasti akan menghina dia, pasti akan merendahkan dia. Maka dia pun berusaha untuk tampil sebagai sebagai manusia masa kini ya, manusia kekinian. Semua barang yang dia miliki harus barang yang paling mutakhir, yang kekinian gitu. Tapi repotnya tidak punya uang ya, maka sebagai solusinya mereka pun meminjam uang pada lembaga pinjol yang kita tahu bunganya itu sangat tinggi ya, bunganya sangat mencekik, dan akhirnya mereka pun tidak bisa mengembalikan hutangnya yang besar itu, dan ini menjadi masalah ya. Bahkan sudah banyak kasus bunuh diri itu disebabkan karena fenomena pinjol ini ya. Nah, inilah ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, betapa menderitanya, betapa pilunya orang yang terbelenggu oleh prestis dan harga diri ya. Jadi masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam hidupnya ya. Jadi orang stres ya, orang mengalami depresi yang dia buat sendiri ya. Jadi sumber stres dan depresi ini bukan dari luar, tetapi dari dirinya sendiri. Jadi orang yang begitu mengagung-agungkan prestis dan gengsi ya, mereka tidak bisa hidup lepas bebas ya. Dan sungguh berbahagialah orang yang tidak terikat, tidak terbelenggu oleh prestis dan gengsi. Mereka pasti bisa hidup berbahagia, penuh sukacita, damai sejahtera, karena hidup mereka itu lepas bebas dari segala belenggu, terutama belenggu prestis dan gengsi ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini
dikisahkan tentang Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis. Ya, dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana seorang yang suci dan luar biasa, Yohanes Pembaptis, dibunuh oleh Herodes dengan cara dipenggal ya, atau dipancung. Dan dalam Injil pada hari ini sungguh menarik diungkapkan bahwa sebenarnya Herodes ini sebenarnya dari hati nuraninya yang paling dalam, dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang baik, orang yang suci, utusan Allah. Dan sebenarnya dia juga sangat senang mendengarkan kata-kata Yohanes Pembaptis ya. Di dalam Injil hari ini dikatakan, memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidaklah halal untuk mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ya, jadi dari cuplikan Injil ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya ketika Yohanes Pembaptis ya, menegur Herodes yang telah merebut istri adiknya, ya, jadi Filipus ini adalah adik dari Herodes ya. Dan dengan cara yang licik Herodes merebut istri dari Filipus adiknya ini yang namanya Herodias ya. Dan tentu Yohanes Pembaptis menegur tingkah laku Herodes yang sungguh keji ya, sungguh mengerikan ini ya, merebut istri adiknya sendiri ya, atau kalau istilah sekarang itu pebinor ya, perebut bini orang. Nah, inilah Herodes ini, pebinor ya, perebut bini orang. Nah, dan Yohanes Pembaptis menegur dengan keras perilaku dari Herodes ini. Herodes tidak tersinggung ya, Herodes tidak marah. Yang marah justru adalah istri Filipus ya, yaitu Herodias yang direbut oleh Herodes ya. Herodias ini dikisahkan sudah berkali-kali menginginkan pembunuhan dari Yohanes Pembaptis, tetapi Herodes selalu melindunginya. Mengapa? Karena Herodes tahu dari hati nuraninya yang paling dalam bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang benar, orang suci, ya, orang yang lurus, dan dia adalah utusan Allah. Maka Herodes justru seringkali melindungi Yohanes Pembaptis dari incaran Herodias. Ya. Tapi kita tahu, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari pasti tahu ya kelanjutan ceritanya. Ketika dalam sebuah pesta, putri dari Herodias ini yang namanya Salome menari begitu indah, dan kemudian Herodes pun ya, kalau bahasa Jawa itu keprucut ya, kalau istilah bahasa Jawa itu keprucut, terlontar dari mulutnya bahwa dia akan memberikan semua yang diminta oleh Salome, anak tirinya ya, atau istri dari atau anak dari Herodias ya. Dan akhirnya ya itulah ya, orang kalau tidak hati-hati dalam berucap ya, dalam berbicara ya, istilahnya itu mulutmu ya, mulutmu harimaumu ya. Ternyata apa yang diminta Salome itu sesuatu yang sangat mengejutkan hati Herodes. Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis yang diletakkan di sebuah talam ya. Maka Herodes pun, sebenarnya Herodes bisa menolak permintaan itu ya, karena dia sangat suka dengan Yohanes Pembaptis meskipun pernah menegur dia. Tetapi rupanya prestis dan gengsi itu lebih dinomorsatukan oleh Herodes. Maka demi membela prestis dan gengsinya,
Herodes pun akhirnya meluluskan permintaan Salome dengan memenggal atau memancung kepala Yohanes Pembaptis. Dan sesungguhnya penyesalan itu ada di dalam hati Herodes, ya. Jadi Herodes sungguh menyesal, sungguh terpukul, ya, dengan keputusannya sendiri, ya. Tetapi sekali lagi demi menuruti, ya, nafsunya untuk mempertahankan gengsi, ya, dan prestis, maka ia menyembunyikan perasaan sedih, ya, perasaan duka yang ada di dalam hatinya. Dan hal ini dia simpan terus, ya, hal ini dia tanggung terus sampai mati. Nah, inilah Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan, ya, atau akibat buruk dari sifat sombong, ya, sifat tinggi hati yang lebih mementingkan, ya, yang terlalu menomorsatukan prestis dan gengsi, ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, belajar dari pengalaman Herodes ini, mari kita dalam hidup, ya, kita berusaha untuk lepas bebas, ya, lepas bebas dari penilaian orang lain, lepas bebas dari kata-kata orang lain. Jangan takut, ya, dinilai oleh orang lain. Apapun penilaian mereka, kita tidak perlu menjadikan kata-kata orang lain atau penilaian orang lain itu sebagai patokan di dalam hidup kita. Justru mari kita berusaha untuk lepas bebas, ya, membebaskan diri dari nafsu, mengutamakan prestis dan gengsi, ya. Karena sikap seperti ini itu sungguh menyengsarakan, ya. Akibatnya sungguh menyengsarakan, mengutamakan prestis dan gengsi, ya, seperti mereka yang terlilit hutang, ya, pada lembaga pinjol ini, yang berhutang bukan untuk keperluan yang sangat krusial, ya, bukan untuk keperluan yang sangat penting, tapi hanya konsumtif, membeli ini, membeli itu demi jaga gengsi dan jaga prestis. Dan ini pasti sungguh sangat membuat penderitaan yang besar, ya, sampai dikabarkan sampai bunuh diri segala, ya, gara-gara pinjol. Dan juga sikap yang terlalu mendewa-dewakan gengsi dan prestis pasti juga akan membuat hidup manusia itu tidak tentram, tidak damai sejahtera dan penuh sukacita, ya, sebagaimana yang terjadi di dalam hidup Herodes. Semoga kita mampu bersikap lepas bebas dari sikap mengutamakan prestis dan gengsi, dan hidup kita boleh senantiasa bersukacita dan penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati.